Laki-laki berusia 6 tahun bernama Alvaro Kiano Nugraha hilang sejak Maret 2025 lalu. Keluarga sudah melapor ke pihak kepolisian, namun Alvaro hingga kini belum juga ditemukan. Alvaro Kiano Nugroho hilang sejak Rabu sore 6 Maret 2025. Dari unggahan sang ibu di sosial media, Alvaro terakhir terlihat di Jalan Masjid Al-Muflihun, Tanah Kusir, Veteran Bintaro, Tangerang Selatan, setelah pamit untuk sholat asar kepada kakeknya. Diduga Alvaro dibawa pergi oleh orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai teman ayahnya. Diketahui Alvaro tinggal bersama kakeknya lantaran ayah kandungnya saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Cipinang. Sementara ibunya bekerja sebagai pekerja migran di Malaysia. Pencarian Alvaro masih dilakukan hingga kini. Polsek Pesanggerahan yang telah menerima aduan keluarga sejak Alvaro hilang belum juga menemukan titik terang. Kapolsek Pesanggerahan AKP Seala Syah Alam menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan masih mengumpulkan informasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sebetulnya kronologi hilangnya Alvaro Kiano Nugraha di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, sudah ada jurnalis Berita 1 Monik Safira dan juru kamera Yosep Hoel di kediaman Alvaro Kiano. Selamat siang Monik. Ya Monik, dari keterangan keluarga begitu ya, ini bagaimana kronologi awal mula Alvaro hilang dan sejauh ini seperti apa? Apakah sudah ada informasi atau perkembangan pencarian Alvaro? Silakan Monik. Ya pemirsa, sudah 9 bulan berlalu jejak Alvaro Kiano Nugroho ini masih belum ditemukan. Di mana bocah laki-laki berusia 6 tahun dikabarkan hilang sejak 6 Maret 2025 dan hingga kini keberadaannya masih belum ditemukan. Sementara pihak kepolisian ataupun dari pihak keluarga sampai saat ini masih terus mencari di mana Alvaro berada. Dan saat ini kami sudah berada di kediaman keluarga di mana tepatnya ini berada di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dan kami juga masih akan mewawancarai secara langsung kepada sang kakek, yakni Pak Tugimin, untuk menanyakan bagaimana kronologi kejadian ataupun sejauh mana pihak kepolisian maupun pihak keluarga sudah mencari di mana Alvaro berada. Dan selamat siang Bapak. Sebelumnya kami dari Berita 1 mengucapkan turut prihatin Pak atas peristiwa yang terjadi dan kami berharap nantinya Alvaro dapat kembali ke pangkuan keluarga dalam keadaan sehat dan walafiat begitu ya. Bapak mungkin boleh dijelaskan Pak sejauh ini bagaimana kronologi kejadian saat Alvaro dinyatakan hilang? Untuk kronologis kejadian Alvaro waktu itu hilang itu tanggal 6 Maret itu bulan puasa. Itu sore antara azan asar sampai jam setengah 10 itu Alvaro itu belum pulang. Nah pada waktu itu dia bilang mau ke masjid. Setiap azan asar dia ke masjid untuk melaksanakan sholat asar dan nanti pulang maghrib. Ternyata maghrib juga setelah maghrib juga belum pulang. Nah kita memang tidak ada kecurigaan apapun karena sudah kebiasaan kalau nggak pulang itu biasanya cuma main di depan, main bola sama anak-anak, sama teman-temannya gitu, terus main lari-larian gitu. Namun ini sudah jam setengah 10 saya baru mencari kok ini anak kok nggak pulang, kemana ini, saya bilang kan tuh biasanya pulang minta duit untuk jajan gitu, tapi ini kok nggak pulang. Nah saya nyari ke depan, menanyakan teman-temannya main, satupun temannya main juga nggak ada yang bareng main katanya, jadi misah mainnya. Nah ini yang menjadikan kita kebingungan, kita mencari ke setiap RT, tetangga, warga,
juga nggak ada yang tahu keberadaan Alvaro di mana pada malam hari itu. Akhirnya sudah sampai larut malam kita cari, nggak ada. Akhirnya saya langsung ke Polsek Pesanggerahan. Namun ke Polsek Pesanggerahan saya diarahkan untuk melaporkan anak hilang itu harus menunggu 1 kali 24 jam. Nah setelah itu saya pulang lagi, pulang sambil mencari di sepanjang jalan, juga tidak menemukan, juga nggak menemukan titik terangnya Alvaro di mana beradanya, di mana nggak ada. Akhirnya kita pulang sampai rumah, serumah tetap kita berusaha dengan tetangga, warga dari kepolisian pun juga banyak yang hadir di sini sampai hampir pagi mencari cucu saya Alvaro itu. Bahkan dari anak-anak Karang Taruna Kelurahan, RW, RT pun pada kumpul untuk bantu mencari. Dengan cara apapun cari, walaupun istilahnya kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin, namun pada waktu itu belum bisa diketemukan juga. Akhirnya hari berikutnya itu saya kembali lagi melaporkan ke Polsek Pesanggerahan bahwa untuk menindaklanjuti laporan anak hilang. Namun dari Polsek Pesanggerahan itu diarahkan ke Polres Kebayoran Baru, yaitu Polres Jakarta Selatan, karena penanganan anak hilang umur 5 tahun itu harus di Polres kata. Oke, baik Pak, mungkin boleh dijelaskan setelah melapor ke pihak kepolisian, apakah sudah ada petunjuk sejauh mana di mana Alvaro mungkin Pak dapat ditemukan? Setelah saya laporan ke Polres itu, nunggu beberapa hari lagi, ada 1 mingguan, itu saya dipanggil lagi ke Polres untuk BAP lagi, kronologi kehilangan lagi. Nah setelah itu dari pihak kepolisian itu juga sudah mencari atau mengarah ke pihak keluarga. Keluarga itu artinya ke pihak bapaknya, keluarga bapaknya Alvaro gitu. Dicari dalam 1 minggu itu, mencari adiknya bapaknya itu di daerah Bogor. Walaupun kita nggak tahu alamatnya, namun alhamdulillah polisi bisa menemukan dan membawa ke Bintaro untuk ditunjukkan kepada orang yang telah pertama kali menyatakan ada bapaknya yang datang ke masjid gitu. Nah begitu ditanyakan ke Marbot, itu ternyata bukan. Nah terus akhirnya dipulangkan kembali itu keluarga bapaknya itu, dipulangkan ke Bogor lagi pada malam itu juga. Nah akhirnya sampai sekarang ini juga istilahnya belum ada juga petunjuk yang menunjukkan Alvaro berada di mana. Sampai sekarang ini dari pihak kepolisian, baik dari Polres, Polsek maupun dari pihak Polda juga belum ada menunjukkan berada di mana Alvaro sekarang ini gitu. Baik, Bapak, mungkin Bapak kenal nggak dengan sosok yang itu merupakan teman dari Bapak Alvaro tersebut? Apakah itu merupakan pihak keluarga atau kerabat, Pak? Memang itu suami adiknya saya kenal. Suami adiknya itu, suami adik bapaknya itu saya kenal, yang ada di Bogor itu. Kita kenal, bahkan pada waktu itu juga sempat kita ngobrol juga gitu, dan dia juga sempat kaget juga kalau keponakannya hilang gitu. Yang dari Batam pun juga seperti itu. Sudah berapa minggu kemudian yang dari Batam itu juga dipanggil untuk dimintain keterangannya di Polres Jakarta Selatan. Namun juga itu juga bukan istilahnya bukan yang datang pada waktu itu Alvaro hilang itu, bukan. Dan dia tidak tahu menahu, malah dia juga sempat kaget karena rumahnya di Batam sampai digerebek polisi Batam gitu. Itu aja. Oke, baik, terakhir mungkin Pak, saat ini kan disaksikan begitu ya Pak oleh mungkin ribuan penonton nanti di luar sana. Apa harapan terakhirnya mungkin Pak agar nantinya Alvaro bisa ditemukan, Pak? Harapan saya dan keluarga, terutama saya kakeknya Alvaro, mohon bantuan kepada Bapak Kepolisian, yaitu Bapak Kapolri, Bapak Kapolres, Bapak Ibu Kapolsek Pesanggerahan, Bapak Kapolda juga. Mohon bantuannya untuk ditindaklanjutin penemuan cucu saya Alvaro Kiano Nugroho ini supaya segera dapat diketemukan dan berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat gitu. Baik, begitu
Begitu. Terima kasih Bapak sekali lagi atas waktunya. Semoga nantinya Alvaro dapat kembali ke pangkuan keluarga ya Pak dalam keadaan sehat walafiat. Selamat siang Bapak. Dan pemirsa, itu tadi wawancara kami bersama dengan Pak Tugibin ya, di kakek dari Alvaro Kiano Nugroho, dan sejauh ini memang kalau dari pihak kepolisian ataupun pihak keluarga masih terus mencari di mana jejak ataupun petunjuk demi petunjuk nantinya Alvaro dapat ditemukan. Dan demikian Ando, balik ke Anda. Baik, terima kasih Monik Safira atas laporan Anda bersama dengan juru kamera Yosef Koel langsung dari kediaman Alvaro Kiano Nugraha di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.